membangun landasan bagi kesehatan masa depan. Dan kalau sudah lihat press release-nya, memang kita akan membahas tentang trimester terakhir di kehamilan, yaitu dari bulan ke-7, 8, 9, karena ini juga biasanya adalah yang deg-degan juga, karena sesaat lagi bayi akan keluar. The first one is, this is already into 1460 years that Sarusada is here to, stand by mom or help the mom to nurture the new life. And this is a long mission, and we stand on two key things. The first one is affordability and access to the product, and the other one is education. That's why we like to support this type of event. So thank you for this, because the education is a complicated topic, and a topic that is the base of what we do also. Thank you very much. Ini kondisi kemiskinan kita di sini, ya. Jadi, tapi kan kalau kita berbicara miskin, di sini tuh pakai patokan di bawah $1 per hari. Ya. Jadi di berbagai negara menggunakan berbagai kriteria. Ya. Tadi pernah diusulkan apakah tidak di bawah 2.300 dan lain sebagainya, tapi kita pakai patokan di bawah 2.500. Artinya kalau seseorang melahirkan punya bayi dengan berat badan di bawah 2.500, itu artinya berat badan lahir rendah. Kalau berat badan lahir rendah itu sangat terkait dengan masa pertumbuhan dia di dalam kandungan. Salah satu parameter yang paling penting seorang ibu itu pada saat hamil itu adalah apapun kondisinya si ibu itu adalah pertambahan berat badan. Orang Indonesia padahal makin sering melahirkan, risiko perdarahan makin tinggi. Karena rahim kita itu seperti karet, makin sering melar kempes, terakhir dia nggak mau lagi berkerut, dan itu yang menyebabkan perdarahan pasca persalinan. Sulit, apalagi kalau ibunya kurang gizi. Membagi tablet tambah darah aja ke ibu hamil nggak memecahkan masalah kalau tidak ada protein. Hemoglobin terdiri atas hem dan globin. Globinnya itu protein. Jadi kalau kita cuma makan tablet tambah darah tapi ibunya nggak mau minum makanan yang mengandung protein, nggak jadi darah dia, keluar aja lewat fesesnya. Saya bilang, Bu, yang ada fesesnya hitam, tapi bukan jadi HB. Kadang-kadang orang nggak mengerti, masih butuh apa lagi? Vitamin C untuk menyerap supaya zat besi itu masuk. Karena itu tidak perlu makan banyak, tapi protein harus bagus, mineralnya tadi dikatakan oleh Dr. Waluyo, mikronutriennya harus baik. Remaja ini banyak salah gizi, makannya junk food yang isinya proteinnya minimal, lemaknya tinggi, banyak mereka yang gemuk. Nah kemudian apa? Indonesia semua dengan teh. Ya, di luar negeri itu orang minum teh itu high tea namanya, antara makan sama makan. Dia menghambat penyerapan zat besi. Jadi jangan makan sama-sama teh. Kalau mau minum teh nanti 2 jam habis makan. Jadi ada iklannya, semua dengan teh, mohon maaf saya yakin bukan Danone. Ya. Preeklamsi kapan bisa diidentifikasi? Pada hamil 7 bulan ke atas, paling hati-hati. Karena itu jangan pernah melewatkan periksa hamil pada kehamilan 7 bulan. Preeklamsi adalah pemati yang diam-diam. Saya mau nanya, tadi kan emang kesehatan untuk ibu hamil trimester 3 itu kan emang cepat naiknya. Gimana sih Bu biar nggak rakus saat trimester 3? Ini nggak bisa lepas soalnya Bu, soalnya sebagai ibu hamil waktu trimester 3 maunya tuh saya makan terus. Padahal dengan dokter saya harus diet protein, jadi diet nggak boleh makan karbo gitu ya, diet nggak boleh karbo kan, nggak boleh makan nasi. Saya coba, tapi saya nggak makan nasi, tapi saya makan yang lain gitu loh Ibu. Jadi banyak pasien saya gitu, makannya sedikit, tapi donat satu, kan tadi saya udah bilang, 1 donat itu sama susu, itu bisa 2-3 gelas kalau dihitung kalorinya. Karena itu berat badannya melonjaknya jauh, atau gorengan, atau keripik. Keripik itu kalau rajin-rajin, saya sekarang menganjurkan ibu hamil itu baca belakangnya. Itu untuk 1 kantong itu 3 serving, 3 porsi. 1 servingnya itu bisa 200 kalori. Jadi keripik sekantong itu bisa 600 kalori. Lah itu sih cukup untuk makan sekali. Nasi pakai ayam aja baru 600 kalori. Soalnya kalau nggak makan kayak gitu rasanya tuh nggak puas dan kayaknya tidak mengisi. Betul. Gitu. Jadi itu salah satunya. Bahwa sedikit belum berarti kalorinya bagus. Kalorinya bisa jelek dan tanpa protein, padahal tadi itu untuk bisa baik kita butuh protein. Kalau untuk yang plasenta previa, ini pengalaman pribadi saya malah ketahuannya menuju trimester kedua. Jadi di usia
3 bulan lebih saya harus bed rest karena pendarahan segala macam. Nah tapi sampai saat ini saya cari-cari tahu, itu saya bingung sendiri nih dok, sebenarnya penyebabnya sendiri plasenta previa apa, dan saya ada sedikit trauma untuk perencanaan kehamilan kedua. Menurut banyak pakar, plasenta previa itu di kehamilan pertama terjadi, kemungkinan ada juga di kehamilan kedua. Risiko plasenta previa akan lebih tinggi pada mereka yang anaknya lebih banyak. Jadi seolah-olah ari-ari itu kalau dia udah pernah nempel di satu tempat, dia nggak mau nempel lagi di sana. Itu teorinya. Okay. Yang kedua, bagi mereka yang pernah plasenta previa atau mereka punya risiko lebih. Tapi ya sekali lagi itu hanya penelitian. Intinya apa? Semua orang hamil bisa mengalami plasenta previa. Masyarakat bisa tahu dan teredukasi dengan baik bagaimana gizi ibu hamil, khususnya mikronutrien dan protein itu penting untuk kehamilan dan persalinan yang lancar. Pria mendapat insight baru tentang pentingnya gizi pada ibu hamil, dan ini akan menentukan bagaimana kelak anaknya. Harapan untuk Nutritalk selanjutnya, saya harap jangan dilaksanakan di Jakarta saja, tapi di kota-kota terpencil paling nggak bisa kemana-mana gitu ya. Jadi nggak cuma orang-orang Jakarta saja yang tahu. Harapan untuk Nutritalk agar terus memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama soal gizi, karena sampai sekarang masih banyak masyarakat yang salah gizi.